semua asal muaranya dari perintah Pak Teddy Minahasa kan gitu. Ya, dan setelah itu juga kita lihat bagaimana terus didesak, dan kita lihat juga bagaimana Pak Dodi sudah menunjukkan dia seorang perwira, makanya dia menolak kan gitu. Dia seorang perwira, dia menolak juga 2 kali. Ketika bertemu hadap-hadapan dengan Pak TM Diotro Santika dia menolak, dan juga pertama kali tanggal 17 Mei sebagian BB diganti dengan Tawas, dia langsung menolak dengan tegas, siap tidak berani jenderal. Pengacara AKBP Dodi balas Hotman Paris, dalangnya itu Irjen Teddy. Bahwa pada tanggal dari bukti hasil forensik tanggal 24 September 2022 Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan dan tarik narkoba, dan disetujui oleh Kapolres. Tapi 3 minggu kemudian dijual oleh Kapolres. Tidak ada bukti bahwa Teddy Minahasa merubah perintahnya dari musnahkan menjadi tidak musnahkan. Menurut ahli, karena sudah ada perintah musnahkan, maka orang yang memerintahkan musnahkan, yaitu Teddy Minahasa, tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban pidana. Kalau saya lihat ada 3 masalah, tapi intinya transaksi penyisihan yang 5 kilo dari 41, kemudian transaksi yang gagal di Cina Selatan, yang ketiga ada transaksi jual beli dengan Taiwan itu. Artinya ini ada jaringan yang selama ini sudah berjalan, cuman yang baru terungkap yang 5 kilo penyisihan itu gitu kan. Nah, soal tadi 5 kilo ya menjadi 20 tahun, 18 tahun, 17 tahun, kemudian yang 1 mati ya, saya sih setuju-setuju aja gitu. Mudah-mudahan pantas saja, Kang Asep, ya bukan pantas lagi ya, kalau jaringan narkotika ya, kalau bagi saya mah mati urusannya. Di Polri sesungguhnya sudah ada peraturan kepolisian ya menyangkut masalah kode etik. Di situ diantaranya diatur soal bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar hukum, norma kesusilaan, norma keagamaan. Setelah menolak, dia wajib melaporkan ke atasan dari pemberi perintah untuk dapat perlindungan. Baik. Barang sitaan loh Mbak, barang sitaan yang harus dikelola dengan baik, yang harus dirampas, kok dijual 5 kilo lagi. Dan yang menjual siapa? Penegak hukum lagi, polisi perwira lagi, jenderal lagi. Apakah ini bisa memberikan percontohan yang baik pada masyarakat? Apakah ini bisa memberikan contoh baik pada polisi yang lain? Saya kira tidak. Disinilah saya kira jaksa menuntut sesuai standar yang dilakukan dengan keadaan yang ada. Ya kan? Artinya pertama, dia memerintahkan menjual, mengganti, tidak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan loh Mbak, kalau kita lihat. Lain dengan yang lain, Pak Teddy, Pak Dodi itu ada penyesalan. Penyesalan ini enggak. Jadi kayaknya ini memang suatu yang sangat cukup serius, sehingga sampai penuntut umum itu tidak memberikan dasar yang meringankan. Kalau di Indonesia jarang sekali ada dakwaan orang yang nggak bersalah lalu didakwakan bebas gitu, nggak berani. Apalagi narkotika kan sensitif begitu ya di masyarakat, nggak berani. Pasti dakwaannya, tapi kan kebenaran material nanti yang ditentukan kebenaran fakta itu kan hakim ya, bukan jaksa penuntut umum. Maka itulah perlu sama-sama mencari. Jadi kedudukan jaksa dan penasihat hukum itu sebenarnya sama. Hotman Paris menyebut AKBP Dodi Prawinegara sebagai mastermind atau dalang kasus narkoba yang menjerat kliennya Irjen Teddy Minahasa. Menanggapi hal tersebut, pengacara Dodi Adril Purba Malap menyebut Irjen Teddy sebagai aktor intelektual kasus narkoba tersebut. Kami minta pengacara TM tidak membuat kesimpulan konstruksi perkara berdasarkan satu keterangan saja. Lihatlah keterangan dan bukti-buktinya secara objektif, ujar Adril saat dimintai konfirmasi Minggu 20 bulan 11 2022. Kemudian Adril menyebut bahwa Teddy merupakan aktor intelektual dalam perkara ini sebab semua perintah untuk menyisihkan dan menjual sabu berasal dari Teddy walau barang bukti sabu tidak ada ditemukan di TM. Bukti-bukti yang dimiliki penyidik dan keterangan-keterangan saksi termasuk keterangan AKBP Dodi
Linda dan Arif saling berkesesuaian merangkan TM sebagai orang yang memerintahkan, menyisihkan serta menjual sabu itu jelas Adril. Kenapa tidak ada BB di TM? Karena dia jelas sebagai aktor intelektual dan Dodi pelaku lapangan, jadi wajar BB ada di pelaku lapangan. Lanjutnya, Adril menyebut dalam salah satu percakapan antara Dodi dan Teddy, disebutkan kliennya pernah bertanya untuk pengiriman sabu karena takut menyimpan terlalu lama.